Look at us, a couple of teenage tearaways. How could you miss a dead body? Ration. You could grab a brush. Episode 2 dimulai, terlihat para tim kepolisian sedang mengecek TKP tempat Rowan diserang oleh makhluk misterius. Tetapi, selama berjam-jam, pencarian tersebut tidak menemukan hasil apapun. Bahkan, mayatnya pun menghilang. Sehingga sempat menjadi perdebatan antara sheriff dari kepolisian, kepala sekolah, dan Wednesday. Tanpa diduga, ternyata Rowan masih hidup dan ia tiba-tiba datang dari arah pintu. Hal tersebut membuat Wednesday bingung. Edgar Allan Poe said. Singkat cerita, untuk memenuhi perintah pengadilan, Wednesday melakukan terapis kembali dengan ibu kolog. Kali ini ia diberi beberapa pertanyaan terkait ia yang telah menyaksikan adegan pembunuhan. Ibu kolog itu hanya meyakini jika Wednesday hanya mengalami sebuah delusi dan kebingungan serta butuh perhatian. Di sini, ia hanya ingin membantu Wednesday untuk bisa mengelola emosinya, ungkapnya. Ibu kolog itu hanya meminta Wednesday untuk lebih membuka diri atau bersosialisasi. Tapi Wednesday menolak. Bahkan ia lebih suka menyendiri dan terasing. Ketika Wednesday akan pulang, ia bertemu dengan Tyler. Tyler bertanya mengenai alasan Wednesday lari ketika mereka akan berencana untuk kabur dari Nevermore. Ia juga merasa kebingungan dan khawatir tentang berita absurd yang dialami Wednesday tadi malam. Di sekolah Nevermore sedang mengadakan perlombaan karya seni seperti patung yang dilukis. Annette dan teman-temannya tampak serius sedang mengerjakan proyek tersebut. Tak lama kemudian, Wednesday datang dan disambut oleh Annette. Ia bertanya kepada Wednesday, mengapa ia berubah pikiran dan tidak jadi kabur. Lalu Wednesday ini menjawab, ia hanya merasa sedang dijebak dalam permainan licik orang lain. Ia juga merasa hilang akal sehingga ia berpikir untuk mengetahui hal aneh di balik kejadian tersebut dan mengurungkan niatnya untuk kabur. The expression write what you know. Ketika Wednesday sedang menulis novel, pikirannya masih kalut mengenai secari kertas gambar misterius yang ia dapat dari Rowan. Setelah ditelaah, ia menemukan simbol aneh di samping gambar tersebut. Wednesday lalu ke ruang kepala sekolah. Ia meminta agar dipertemukan dengan Rowan. Tetapi kepala sekolah menjawab bahwa Rowan sudah dikeluarkan. Kepala sekolah langsung nyeletuk bahwa ia mengetahui Wednesday memiliki kemampuan penglihatan batin yang diturunkan dari ibunya. Menurutnya, penglihatan itu tak bisa dipercaya dan sangat berbahaya bagi Wednesday. Wednesday lalu berjalan-jalan dan melihat beberapa klub di sekolah Nevermore. Ia diberi secari kertas oleh kepala sekolah dari ibunya berisi beberapa rekomendasi klub yang ia bisa masuki. Wednesday lalu menghampiri Xavier yang sedang belajar memanah. Lalu ia bertanya mengenai Rowan yang merupakan teman dekat Xavier. Tapi Xavier hanya menjawab bahwa ia melihat Rowan terakhir kali di festival. Ia belum sempat mengobrol karena barang-barang Rowan tiba-tiba sudah dikemasi dan pergi tadi pagi. Menurutnya, Rowan itu memang agak aneh dan sikapnya 2 pekan ini tampak makin labil. Xavier juga mengingatkan Wednesday untuk menjauhi Tyler karena menurutnya Tyler ini mempunyai teman-teman yang brengsek dan sangat membenci Nevermore.
Tiba-tiba Wednesday ini datang ke komunitas peternakan lebah. Ia bertanya kepada seorang bocil yang sedang memakai APD. Wednesday heran mengapa di komunitas ini sangat sepi dan tidak ada orang satupun. Bocil itu hanya menjawab bahwa tak banyak orang yang memiliki minat tersengat lebah. Karena merasa tertantang, akhirnya Wednesday pun masuk ke komunitas lebah. Singkat cerita, Wednesday bertemu Rowan yang sedang bersiap untuk pergi. Ia tanpa basa-basi bertanya mengenai ramalan Rowan terkait ia yang berpotensi untuk menghancurkan sekolah Nevermore. Ia juga bertanya mengenai gambar aneh yang ia dapatkan. Rowan hanya menjawab, ia sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba Wednesday ini mengejarnya. Ia juga mengingatkan Wednesday untuk jangan mengganggunya. Tanpa diketahui, tangan ajaib Wednesday memata-matai Rowan. Ketika Rowan ini masuk ke toilet, tiba-tiba ketika ia keluar berubah menjadi seorang pria paruh baya. Tetapi tangan ajaib tersebut terlihat bingung dan tidak sadar akan hal tersebut. Tanpa diduga, pria paruh baya tersebut kembali berubah menjadi kepala sekolah. Kira-kira apa yang sedang direncanakan oleh wanita tersebut ya? The one who lost our only lead. I see you finally made a Open spot next to me. Wednesday lalu pergi ke kamarnya dan melihat tangan ajaibnya ini sedang santai membaca majalah. Wednesday ini meminta agar ia membantu lagi mengenai penyelidikan Rowan dan ia berjanji tidak akan membentak dan lebih menjaga nada bicaranya di masa depan. Wednesday melanjutkan, ia masih merasa khawatir tentang ramalan Rowan terkait dirinya yang akan membawa petaka buruk ke sekolah Nevermore. Maka dari itu, ia ingin menyelidikinya. Tetapi, jika tangan ajaib itu membocorkan rencananya, maka Wednesday mengancam akan menghabisinya. Lalu, Wednesday ini mulai merencanakan aksinya. Ia dan Anne tampak di sebuah kebun lebah dan bersiap untuk membuat jebakan. Saat Wednesday berada di hutan, ia bertemu dengan Tyler yang sedang menguntit ayahnya. Wednesday ini menceritakan kepada Tyler lebih rinci mengenai kejadian di malam festival bersama Rowan. Saat ini, Wednesday sedang mencari petunjuk dan sisa dari bukti bahwa Rowan itu memang dibunuh. Lalu, Wednesday menemukan sebuah kacamata retak di tempat kejadian. Bukti itu semakin menguatkan Wednesday bahwa ada seseorang yang berusaha menutupi kasus ini. Di sini, Wednesday juga tiba-tiba mendapatkan penerawangan tentang Rowan. Kembali ke sekolah Nevermore, Wednesday terlihat sibuk mencari sebuah buku berwarna ungu berjudul Komunitas Nightside setelah ia mendapatkan petunjuk dari vision penerawangannya. Pada malam harinya, terlihat Wednesday dan tangan ajaibnya ini sedang menyelinap ke asrama kamar Xavier untuk mencari buku tersebut. Wah, rupanya Xavier ini diam-diam menyukai Wednesday yang terlihat dari lukisan Wednesday yang ia buat. Wednesday lalu kembali ke kamarnya dan melihat Annette sedang menangis terisak-isak. Ia panik karena salah satu timnya, yaitu bernama Yoko, masuk UKS dan tidak bisa mengikuti perlombaan besok sehingga ia tidak punya co-pilot di timnya. Wednesday menjawab bahwa ia akan mengikuti kompetisi untuk membantunya dan akan mengalahkan Bianca serta mempermalukannya. Hari kompetisi pun tiba. Wednesday sudah mempersiapkan rencananya semalaman dengan Ting supaya memenangkan kompetisi tersebut. Karena timnya ini berasal dari komunitas kucing, ia pun dengan terpaksa memakai sebuah kostum lucu. Kompetensi ini merupakan acara tahunan Nevermore bernama Edgar Allan Poe Cup. Para tim berkompetensi untuk mendayung perahu. Mereka harus mengayuh sampai Pulau Raven dan membawa sebuah bendera tim.
Bagi peserta yang berhasil mencapai finish pertama, maka merekalah pemenangnya. Para pemenang juga akan mendapatkan hak istimewa selama setahun. Pull a flag from Crackstone's crypt and let the Poe Cup begin. Para peserta sudah berjejer dan bersiap. Di tengah pertandingan, tampak Bianca ini sedang merencanakan aksi liciknya. Satu peserta mulai tumbang karena perahu digoncangkan oleh si gondrong suruhan Bianca. Ketika sasaran akan menggagalkan tim kucing, si gondrong tampak gagal dan masuk ke dalam perangkap Wednesday. Ketika Wednesday ini akan membawa bendera timnya, tiba-tiba ia diperlihatkan kembali ke dalam sebuah vision. Ia melihat seorang wanita yang mirip dengannya memakai pakaian dress biru dan berkata bahwa Wednesday ini sebagai kunci. Dan kira-kira apa ya maksudnya? Kembali ke pertandingan. Terlihat terdapat dua tim yang masih tersisa, yaitu tim kumbang dan tim kucing. Setelah melewati berbagai rintangan dan perangkap masing-masing jebakan tim, akhirnya tim Wednesday pun menang. Di tengah kebahagiaan kemenangan timnya, Wednesday tampak tidak peduli. Ia merasa resah ketika berada di keramaian. Singkat cerita, di tengah malam Wednesday berpikir bahwa sekolah Nevermore ini benar-benar memiliki banyak teka-teki. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benaknya. Penyelidikan terus ia lakukan di balik misteri yang janggal di sekolah tersebut. Sampai akhirnya ia mulai mendapatkan petunjuk. Dengan jentikan jari, ia masuk ke dalam sebuah ruangan gelap rahasia yang tersembunyi di balik perpustakaan. Kalau dilihat ya, mungkin kalian masih ingat bahwa ruangan tersebut merupakan tempat yang Rowan pernah kunjungi sebelum akhirnya ia tewas di malam festival. Dan buku berwarna ungu berjudul Komunitas Nightside akhirnya Wednesday temukan di tempat tersebut. Nah, bagaimana ya kira-kira cerita selanjutnya? Apakah Wednesday ini mampu menjawab teka-teki dari serangkaian kejadian runtut aneh yang ia alami di Nevermore? Kita tunggu nanti di part ketiga ya. Bye-bye.